Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Winanti yang akan mengajarkan kalian untuk mata pelajaran sosiologi lintas minat di kelas 12 MIPA 1 sampai dengan 3. Dan untuk mengawali pertemuan kita kali ini, yaitu saya akan membahas materi kita yang pertama tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan di masyarakat. Nah, sekarang kita akan mengawali tentang pengertiannya dulu. Pengertian tentang perubahan sosial. Seperti pada prinsipnya, perubahan sosial berarti adalah sesuatu yang berubah. Yang berubah ini ada pada siapa? Yaitu ada pada manusia, pada masyarakatnya, pada individunya. Nah, kalau kita merujuk daripada pengertiannya, di sini kita bisa mengetahui bahwa manusia itu selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Maka dari itu manusia pasti akan selalu mencari bagaimana caranya untuk mengubah suatu keadaan agar lebih baik lagi. Karena manusia itu juga dikenal sebagai manusia atau makhluk yang selalu ingin berubah, aktif, kreatif, inovatif, agresif, dan berkembang. Maka dari itu dalam sosiologi, perubahan sosial pada masyarakat atau pada individu tentunya di sini dipelajari pada materi perubahan sosial. Kemudian kita merujuk pada pengertian dari salah satu ahli sosiologi, yaitu dari Selo Sumarjan, yang menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa manusia selalu ingin berkembang, selalu ingin menuju ke arah yang lebih baik. Nah, di sini menurut Selo Sumarjan, yang mencakup dalam perubahan tersebut adalah sistem sosial, yaitu yang termasuk dalam nilai, sikap, perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Kemudian kita lanjutkan bahwa sebuah perubahan sosial di sini dapat menyebabkan progres atau kemajuan dan juga menyebabkan regres atau kemunduran. Kita contohkan di sini bahwa pada suatu kasus seperti yang kita sedang hadapi saat ini, yaitu pandemi virus COVID-19 atau virus corona. Dari virus ini sudah menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, perubahan yang cukup besar. Nah, di sini kita contohkan pada progres atau kemajuan. Perubahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat dalam bentuk kemajuan di sini adalah adanya budaya untuk menjaga kesehatan diri atau budaya bersih-bersih. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum adanya virus corona atau COVID-19 ini, masyarakat cenderung cuek atau acuh terhadap kebersihan diri atau kebiasaan mencuci tangan atau membawa hand sanitizer, memakai masker dan sebagainya. Kemudian setelah adanya pandemi di sini, adanya budaya untuk menjaga kebersihan. Nah, ini di sini dikatakan sebagai adanya suatu progres atau kemajuan yang berubah dari manusia yang tadinya acuh terhadap kebersihan diri, sekarang mereka lebih protek terhadap diri sendiri. Kemudian pada perubahan regres atau perubahan yang menyebabkan kemunduran pada masyarakat, masih sama pada kasus COVID-19 atau kasus virus corona yang sedang dilanda oleh masyarakat Indonesia, yaitu tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat. Kan kita tahu pada masanya pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya mengurangi karyawan atau melakukan pemecatan terhadap karyawannya, sehingga banyaknya pengangguran di Indonesia. Dari pengangguran ini akan menyebabkan tingginya angka kriminalitas. Karena apa? Di sini masyarakat yang menganggur tersebut pasti membutuhkan yang namanya penghasilan. Ketika mereka sudah tidak bekerja, maka mereka tidak punya penghasilan. Nah, jalan satu-satunya atau mungkin yang ada dalam benak mereka yaitu dengan melakukan tindak kriminal. Karena mereka tidak bisa untuk mencari pekerjaan yang lain. Kemudian juga sempat diberitakan bahwa salah satu menteri kita memberikan kebijakan untuk melepaskan hampir 300 narapidana. Nah, dari sini bukannya tingkat kriminalitas itu semakin turun, justru angka kriminalitas semakin meningkat lagi. Dari yang masyarakat yang terkena PHK menjadi pengangguran, ditambah lagi para narapidana yang dilepaskan ke masyarakat.
narapidana ini belum tentu mereka taubat ketika sampai di masyarakat. Kalau mereka akhirnya mengulangi tindak kriminalitas tersebut, maka angka kriminalitas di masyarakat bukannya semakin menurun, justru semakin meningkat. Dan kita lanjut kepada teori-teori perubahan sosial. Di sini kita punya 3 teori perubahan sosial. Yang pertama ada teori siklus, yang kedua teori linear, yang ketiga teori pergerakan sosial atau teori gerakan sosial. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah teori siklus, di mana pada bagian di sini kita bisa melihat adanya pola melingkar yang akan terus mengulang terus menerus. Di sini kita lihat ada yang namanya modern, tradisional, dan primitif. Pada teori siklus, polanya akan terus mengulang dari modern, tradisional, primitif, kembali lagi ke primitif, tradisional, dan modern. Kemudian kita contohkan pada teori siklus di sini adalah adanya gaya berpakaian atau fashion. Seperti kita ketahui dulu sempat berkembang yang namanya celana model cut bray atau celana baggy. Kemudian di tahun 2000-an itu kembali lagi digemari oleh anak remaja atau anak muda di Indonesia. Bahkan sampai sekarang celana baggy pun saya rasa masih digemari oleh anak-anak di Indonesia. Contoh selanjutnya dari teori siklus yaitu adalah motor skuter atau Vespa. Yang saya tahu itu adalah motor yang berkembang di era 70-60-an, kemudian akhirnya di tahun 2019 sekarang, 2018-2019 sampai 2020 sekarang digemari kembali oleh anak muda zaman sekarang. Nah, ini dia pada teori siklus, yaitu adanya pola yang terus mengulang dari primitif, tradisional, modern yang akhirnya nanti akan kembali lagi ke primitif dan seterusnya. Kita lanjut pada teori yang kedua yaitu teori linear. Di sini bisa kita lihat pada bagian berikut, yaitu pola pada teori linear ini perubahan yang bisa kita arahkan menuju ke arah yang lebih kompleks atau lebih sempurna lagi. Kita bisa lihat di sini dari arah primitif, tradisional, dan modern. Kalau pada teori siklus itu bisa mengulang dari primitif, tradisional, modern, kemudian akan terus mengulang lagi. Pada teori linear, ketika suatu perubahan sudah mencapai arah modern atau kompleks, dia tidak akan bisa kembali lagi ke arah primitif. Nah, sebagai contoh di sini adalah gadget atau handphone atau telepon genggam. Kita tahu pada awal kemunculannya telepon genggam atau handphone ini kita kenal dengan merek yang pertama yaitu Ericsson, di mana handphone tersebut hanya memiliki fitur telepon dan SMS. Kemudian dilanjut adanya brand Nokia, di mana Nokia di sini sudah mulai mengeluarkan fitur kamera. Kemudian bisa mengubah-ubah ringtone dari handphone tersebut. Muncul lagi yaitu setelah Nokia muncul yaitu BlackBerry, di mana handphone BlackBerry di sini mempunyai fitur yaitu punya toko atau gerai aplikasinya sendiri, di mana nanti kita bisa mendownload game, kemudian kameranya dengan pixel yang lebih besar lagi. Nah, kemudian setelah kemunculannya setelah BlackBerry yaitu kita kenal adanya handphone Android. Handphone Android di sini yang sempat booming di masyarakat yaitu adalah iPhone dan Samsung, di mana mereka sama-sama saling berlomba untuk memperbarui fitur-fitur mereka. Nah, ada yang perlu kalian ketahui bahwa fitur-fitur tersebut akan terus menuju ke arah yang lebih kompleks atau lebih sempurna lagi atau lebih modern lagi. Nggak ada yang namanya fitur-fitur dari gadget tersebut mengarah kepada arah yang primitif. Kemudian kita lanjut pada contoh dari teori linear, yaitu adalah teori evolusinya Charles Darwin. Kalian pasti pernah dengar teori evolusi Charles Darwin, di mana dikatakan bahwa nenek moyang manusia itu berasal dari kera atau monyet. Tapi itu hanya anggapannya dari Charles Darwin. Kalau saya sendiri tidak beranggapan bahwa nenek moyang manusia itu berasal dari kera atau monyet gitu ya. Nah, dari teori Charles Darwin ini dikatakan bahwa manusia berevolusi dari bentuk yang primitif ke arah bentuk yang kompleks seperti yang sekarang ini. Bahwa katanya nenek moyang manusia yang awalnya berjalan bungkuk hingga akhirnya berjalan tegak. Nah, yang berikut tadi itu adalah merupakan salah satu contoh atau beberapa contoh dari teori linear. Lanjut pada teori yang ketiga yaitu teori gerakan sosial, di mana ada kalanya ketika masyarakat atau manusia di sini mengalami ketidakpuasan, maka akan muncul yang namanya gerakan sosial.
gerakan sosial di sini saya contohkan adanya unjuk rasa yang belakangan ini terjadi, yaitu unjuk rasa mahasiswa terhadap RUU HIP atau Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Kenapa RUU HIP ini ditentang oleh mahasiswa? Karena yang saya tangkap di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama, mengabaikan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila sila pertama, dan yang kedua di sini tidak adanya sistem ekonomi Pancasila, sehingga mahasiswa atau beberapa fraksi di DPR akhirnya menolak RUU HIP tersebut. Contoh lain dari teori gerakan sosial yaitu semacam komunitas LGBT yang berkembang di Amerika. Nah, gerakan LGBT di sini juga merupakan akibat dari ketidakpuasan para kaum mereka atau para komunitas mereka, di mana mereka di sini merasa mereka terpinggirkan, mereka terminoritaskan, mereka termarginalisasi. Makanya di sini mereka melakukan aksi besar-besaran, mereka menuntut ingin diakui. Dan sebagai negara pertama yang mengakui komunitas mereka adalah Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu bahwa komunitas mereka ini justru merupakan hal yang sangat tabu di Indonesia dan beberapa negara lainnya, karena dianggap melanggar nilai-nilai. Bahkan dalam Islam pun dikatakan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia berpasang-pasangan antara perempuan dan laki-laki. Namun komunitas ini justru menyalahi kodrat mereka, di mana yang seharusnya berpasang-pasangan mereka justru malah berpasangan tapi dengan sesama jenis mereka dan melakukan tindak penyimpangan yang lainnya. Untuk hari ini saya cukupkan dulu materinya sampai kepada teori-teori perubahan sosial. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dan saya akan jawab di pertemuan berikutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.